sangat kecewa. Tapi apa boleh buat kita, ini tantangan yang luar biasa bagi kita, Pak. Sekarang umroh berapa ya Pak biayanya? Kalau sekarang kalau bulan puasa ini ya memang agak tinggi, Pak. Ya. Range-nya berapa? Ini kalau akhir Ramadan itu sampai 3.200 US. Yang paling murah adalah Kalau mau murah sekali ya bisa kita sampai Idul Fitri, Pak. Idul Fitri di angka berapa? Di angka 1.800 ya. Oke, nggak ada yang 1.100 ya Pak. Langsung daftar nanti saya. Baik, nanti kita lanjutkan lagi pemirsa, jangan kemana-mana, masih ada satu segmen lagi, tetap di Beranda. Kebakaran hebat terjadi usai hujan lebat di Jalan Galur Sari 9 Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur. Pemirsa, unjuk rasa buruh di kawasan industri Bekasi Kamis kemarin berakhir dengan bentrokan antar buruh, warga, dan ormas. Berita pukul 8 malam ini kita akan berbincang-bincang seputar Jokowi siapkan pasar rakyat gratis untuk pedagang. Nah, seperti diketahui, Pasar Manggis merupakan pasar yang disediakan oleh Pemda DKI Jakarta. Nah, sekarang kan menjadi pertanyaan, apakah revitalisasi dalam bentuk pasar-pasar rakyat yang baru ini sebetulnya bisa menampung pedagang-pedagang yang sebetulnya belum tertampung atau tidak? Akan mengajak Anda untuk membahas mengenai tuntutan kesejahteraan buruh. Ini Gubernur Jokowi udah ideologinya pro pasar, dengan keputusannya pro pasar. Gubernur harus menetapkan UMP per tanggal 1 November. Ya. Jadi harus sebentar. Dari kisah-kisah Indonesiana dan Americana. Hingga news dan Hollywood Buzz. Semua ada di VOA Pop News. Kenal orang yang hipertensi itu jangan suka marah-marah katanya. Gitu. Nah, karena nanti kalau marah-marah dan lebih elastis ya ini. Dan jadi maksudnya nanti dia nggak akan kena pembuluh darah, jadi nggak lebam-lebam gitu. Betul. Jawabnya apa, Dok? Ya rata-rata begitu. Tapi itu kan yang kita ngerti ya suami gitu. Kalau anak belum ngerti. Dia nggak apa-apa. Dari Andri. Waktu berobat anak saya, katanya vitamin itu semua bohong. Terus, vitamin apa paling bagus tuh pokoknya minum air putih tadi aku setuju. Positive thinking. Fakir miskin dan anak terlantar dipiala oleh negara. Nah sekarang pertanyaan saya, negara mana yang mau melihara itu? Samuel House ini sungguh betul-betul dilaporkan masyarakat, faktanya menunjukkan ada penyekapan, penelantaran, termasuk juga dugaan kejahatan seksual. Sedangkan pemilu sendiri itu diatur oleh Undang-Undang RI ya. Oh, nomor berapa Pak? Apa artinya saya bicara nomor? Iya, ini pemilu harus disikapi secara serius. Karena ini menyangkut nasib bangsa. Jadi tolong jangan dibuat cengengesan atau dibuat mainan. Ini saya ngomong tidak berharap tertawa yang lain. Otomatis Pak Lurah, kalau suaranya bagus otomatis langsung rekaman. Coba kalau aku ngomongin soal tempat pemakaman pasti yang kebayangkan serem ya, terus tempatnya mistis. Tapi semuanya nggak kayak gitu loh. St. Louis, number 1, New Orleans, Amerika Serikat. Istri Presiden Argentina Juan Perón, yaitu Evita Perón, disemayamkan di pemakaman La Recoleta di Buenos Aires, Argentina. Segitiga Bermuda adalah sebuah wilayah geografis yang terletak di antara Miami, Florida, Pulau Bermuda, dan San Juan di Puerto Rico. Bisa bikin kapal ataupun pesawat hilang gitu aja, Bela diri beksi. Sejak dahulu kala, masyarakat Betawi selalu dikenal dan diidentikan dengan pencaksilat dan pengajiannya. Makanya kamu harus nonton acara ini sampai dengan selesai, karena banyak banget cerita-cerita yang unik dan mungkin kamu belum pernah dengar sebelumnya.
kasih Anda masih di Beranda, Anda udah gak bingung lagi ya mau menikmati liburan atau juga jalan-jalan kemana mungkin juga di lebaran ini atau juga akhir tahun, atau buat Anda yang ingin berwisata religi ya, agar bisa memaknai mungkin juga hari-hari Anda. Baik, kalau kita ngomongin juga masalah persiapan, tadi dibahas bagaimana persiapan solo traveler tergantung dari mau gaya dia seperti apa. Nah ini apa sih yang mungkin mendasar banget yang harus dipersiapkan buat keluarga yang belum pernah jalan-jalan, mungkin pengen nyoba nih gitu? Ya selain persiapan fisik, mental, terus sama budget juga, saya rasa regulasi-regulasi kita juga harus tahu ya, seperti misalnya kita kan biasanya ada kerjasama dengan negara-negara terkait. Karena itu akan berhubungan dengan pengurusan visa, dengan kemudahan pengurusan visa itu seperti apa. Nah, mungkin kalau saya boleh, ini keinginan dari kami yang suka traveling, mungkin pemerintah Indonesia juga bisa mengadakan dialog dengan negara-negara lain untuk bisa mempermudah, menjamin atau apalah namanya gitu ya, supaya pengurusan visa buat kita itu juga tidak terlalu sulit gitu loh. Kemudian juga kalau di dalam negeri sendiri, karena saya juga sering banyak tamu dari luar negeri gitu, teman-teman datang, mungkin transportasi diperhatikan, terus sama calo-calo di jalan. Jadi mungkin biayanya murah, tapi calo itu annoying ya, dan saya agak-agak dilema. Misalnya saya punya tamu dari luar negeri, saya ajak jalan, kemudian saya harus berantem dengan calo-calo itu. Jadi di satu sisi saya harus membela nama baik negara saya, di sisi lain saya juga harus jujur dengan tamu saya. Itu dilema dan saya biasanya agak sulit gitu loh untuk menerangkan hal itu. Sistem tiketing juga. Kita kan belum online seperti di luar negeri gitu ya. Masih banyak sekali yang perlu diperbaiki ya. Luar biasa banyak, terutama di bidang transportasi. Kalau transportasi aksesnya itu mudah, terus tiketing juga mudah, artinya online atau bisa dengan mudah diakses di mana aja, mungkin pariwisata kita luar biasa bisa terekspos gitu. Pak Alwi, apa nih masukan buat pemerintah? Tadi transportasi harus diperbaiki, kira-kira apa lagi yang harus diperbaiki nih Pak? Memang banyak harus diperbaiki. Kita lihat orang-orang Timur Tengah tidak begitu banyak datang ke Indonesia, malah banyak datang ke Malaysia. Ke Malaysia, kalau kita lihat ke Malaysia di Kuala Lumpur itu penuh dengan orang-orang Timur Tengah. Nah, kenapa mereka memilih Malaysia? Milih Malaysia katanya mereka merasa lebih aman, merasa lebih aman dan transportasi jauh lebih mudah daripada di Jakarta. Katanya kemacetan yang luar biasa dan keamanan kurang. Jadi mereka kalau ke Indonesia ini agak khawatir. Padahal orang-orang Timur Tengah ini kalau ke suatu tempat ya artinya membelanjakan uang cukup besar dan banyak sekali. Dan mereka orang-orang yang berduit ya, terutama Kuwait ataupun orang-orang Teluk itu, kalau mereka itu kemana-mana itu menghambur-hamburkan uang luar biasa. Dan di Malaysia mereka menghamburkan uang luar biasa banyaknya. Nah ke Indonesia itu sedikit sekali datang. Dan jadi perlu diperhatikan masalah keamanan. Keamanan, mereka tuh takut sekali ke Indonesia karena di Indonesia takut dirampok, takut diganggu di perjalanan. Nah ini jadi supaya menghilangkan keraguan mereka atau menghilangkan rasa ketakutan mereka itu tugas pemerintah. Ya, keamanan ya, dan juga transportasi tadi ya. Kalau udah baik semuanya, itu mungkin bisa menjadi devisa ya. Jauh besar sekali Pak. Potensi kita besar banget. Negeri kita gak kalah dengan orang, pemandangannya Betul. bagus-bagus, Di Indonesia juga tidak kalah dengan luar negeri. Sedikit saja Mbak Risa, apa yang disampaikan ini di arus balik ya setelah Lebaran, mungkin apa yang disampaikan, silakan. Buat yang mudik hati-hati ya, karena maksudnya gini, mungkin kita ingin bertemu dengan keluarga, ingin segera kembali, tapi keselamatan itu mungkin harus dijadikan prioritas, jangan memaksakan diri. Jadi buat Anda yang baru saja pulang dari kampung halaman, sekarang lagi balik lagi ke kota, hati-hati, dan kalau Anda masih menikmati liburan, selamat menikmati liburan Anda. Pak Alwi, ada yang disampaikan Pak, ini juga tipsnya nih biar di liburan panjang ini bisa siap-siap buat
liburan biar refreshing gitu. Kepada jamaah yang mudik ini jangan memaksakan diri. Jadi kita ini boleh katakan banyak orang-orang kita memaksakan diri untuk mudik, dan juga katanya kalau nggak mudik jadi ataupun jadi suatu tercela ya. Padahal mereka ini untuk mudik ini harus membiayakan uang yang luar biasa banyaknya, Pak. Ya mudah-mudahan mereka itu mawas diri, jangan memaksakan diri. Kalau tidak sanggup mudik, jangan mudik. Jadi ini apalagi di arus balik ya. Sekarang Anda yang lagi jalan pulang tetap berhati-hati. Baik, terima kasih Mbak Arisa, terima kasih Pak Alwi. Terima kasih Ibu Sarifah atas waktunya. Semoga saja tetap jalan-jalan ya, dan juga bisa menginspirasi banyak orang, dan tadi karena jalan-jalan itu bisa mendapatkan ilmu banyak ya Mbak Arisa ya. Ya, kalau buat saya ya, menginspirasi menambah wawasan kebijakan juga ke dalam diri gitu loh. Seperti meditasi kalau jalan-jalan buat saya. Gitu. Baik, semoga saja apa yang kita perbincangkan pada sore hari ini bermanfaat bagi Anda, dan Anda yang sedang bersiap-siap untuk jalan-jalan di libur lebaran ini, atau juga persiapan buat liburan akhir tahun, bisa mempersiapkan dari sekarang dan bisa mengambil ilmu dari pembicaraan kita pada kesempatan sore hari ini. Akhirnya saya William Darmawan mengucapkan terima kasih. Minal aidin wal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.